怎么可能？你说你仙王转世，这也是我需要体悟。血命天轮是靠着精血来激发。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-421. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 420. Di hari Senin kemarin, para serigala hitam kembali melakukan penyerangan yang membuat pertarungan pun kembali terjadi. Sedangkan di sisi lain, BJ ini begitu sombongnya memberikan tantangan kepada Abang Muyun. Dengan begitu santuy, Abang Muyun pun meladeni perkataannya. Ia langsung saja melancarkan serangan kepada BJ. Melihat pertarungan mereka sama sekali tidak membuat para gadis Muyun khawatir. Karena mereka tahu sehebat apa kekuatan yang Muyun miliki. Apa yang mereka katakan memang benar adanya. Beija pun berhasil ditekan habis-habisan oleh Abang Muyun sampai-sampai dia itu dipaksa menggunakan armor sucinya. Kini Beija kembali sombong karena dengan armor sucinya, Muyun pasti tidak akan mungkin bisa melukai dirinya. Jangankan melukai, ia menjamin Muyun tidak akan mampu menyentuh dirinya. Selain menunjukkan armor sucinya, Beija juga akan memperlihatkan kepada Muyun teknik rahasia yang keluarga Bai miliki. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Beija berjanji kalau pada hari ini Muyun akan dirinya kalahkan. Ia pun mulai menyiapkan serangannya. Muyun dan juga golongan Yuxian tahu betul kalau ini adalah salah satu dari teknik 33 sekte pedang surgawi. Muyun menjadi begitu marah karena bagaimanapun 33 sekte pedang surgawi memiliki hubungan dengan kematian dari temannya. Jadi di sini Muyun mulai melakukan sesuatu. Seluruh kekuatan spiritual pun terus berkumpul di sisinya. Para gadis Muyun dan juga Beija sama-sama terkejut karena mereka tidaklah tahu teknik apa yang sedang Muyun lakukan. Walaupun begitu, Beija tetap yakin kalau serangannya kali ini pasti bisa menghabisi Muyun. Setelah menyiapkan semuanya, barulah Beija melancarkan serangannya itu. Hanya saja ini bukanlah apa-apanya bagi Muyun. Sebab dan sekali serang saja, ia tak berhasil menghancurkan serangan pertama Beija. Beija tahu ini masih belum cukup untuk menghabisi Muyun. Maka karena itulah dirinya pun kembali lagi melancarkan serangan kepadanya. Untuk kali ini Muyun hanya bertahan saja. Walaupun begitu, serang Beija tetap bisa dirinya hancurkan. Semua ini tidaklah bisa dipercayai oleh Beija, karena bagaimana cara Muyun menahan semua serangan yang telah ia lancarkan. Nah, kali ini adalah giliran Muyun untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Ini bukanlah serangan sembarangan karena sabit darah berhasil menghancurkan pertahanan dari Beija. Ini juga telah membuat Beija merasa begitu kesakitan. Tapi bukan berarti Beija akan menyerah begitu saja. Ia lagi dan lagi kembali melancarkan serangan kepada Abang Muyun. Pertarungan tidak hanya terjadi di situ saja. Beberapa tetua sedang disibukkan oleh Raja dari Serigala Hitam bermutasi. Serangan gabungan yang mereka lakukan tidaklah mampu menumbangkan Serigala Hitam. Bibi Yun penasaran bagaimana bisa Serigala Hitam ini menjadi sekuat itu. Bahkan serang mereka bertiga saja tidak ada apa-apanya. Han Yun meminta untuk tidak memikirkan hal ini dulu. Karena bagaimanapun mereka harus secepat mungkin mengalahkan Raja Serigala. Karena dan gitulah mereka baru bisa mendapatkan telur dan tulang naga. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Namun siapa yang mengira kalau Raja Serigala ini ternyata bisa berbicara. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada para manusia karena telah berani mengganggu ketenangannya. Di sisi lain, Muyun kembali membuat Beija termundur. Ia pun sadar kalau pertarungan ini harus segera diakhiri secepat mungkin. Karena jika tidak, malah dirinya lah yang akan kalah dari tangan Muyun. Jadi pada serangannya ini, Beija akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa memastikan Muyun benar-benar akan mati kali ini. Muyun sudah menantikan serangan dari Beija.
Ia pun mengeluarkan pedangnya untuk bisa mengatasi semua itu. Golongan Jusian tidak menduga Mu Yun akan menggunakan roda darah surgawi. Padahal kekuatan ini telah melakukan penyedapan kepada esensi darahnya. Mu Yun tidaklah peduli karena dirinya harus menghabisi Baija. Sekali lagi golongan Jusian mengingatkan kalau Mu Yun telah bereinkarnasi. Apakah dia itu ingin kembali mati? Mu Yun memintanya untuk diam karena dia tidak niatan untuk mati di sini. Kembali ke sisi Baija, terlihat dengan jelas kalau serangan yang sedang dia siapkan itu benar-benar luar biasa mengerikan. Bahkan momentumnya sendiri bisa dilihat oleh orang-orang di sana. Kini semua perhatian pun teralihkan kepada pertarungan Mu Yun dan juga Baija. Bahkan para kelompok serigala juga merasa begitu tertarik dengan pertarungan ini. Hanya saja mereka harus fokus dalam memberikan bantuan kepada Raja Serigala. Karena bagaimanapun pada saat ini para tetua telah menggabungkan kekuatan mereka untuk bisa mengalahkan sang Raja Serigala. 掌声一灭！你说你先王转世，这也是我需要体悟。血命天轮是靠着精血来激发。 Kembali kepada Baija, dia berjanji kalau Mu Yun akan segera dirinya kirim ke alam baka. Mu Yun menyuruh Baija untuk tidak banyak bacot dan terima saja serangan roda darah surgawinya. Baija tidak tinggal diam dan langsung melemparkan serangan pamungkasnya. Akibat dua serangan yang saling beradu membuat ledakan sempat terjadi. Baija yang telah menggunakan segel hidup dan mati bisa merasakan kalau kini kekuatannya telah terkuras habis. Ia sama sekali tidak menduga Mu Yun akan menggunakan roda darah untuk menghentikan serangannya. Tapi Baija tidak mau membiarkan Mu Yun bernapas lebih lama. Serangan pun kembali dirinya lancarkan. Hanya saja Mu Yun sudah menunggu-nunggu hal ini. Pedang yang sebelumnya ia keluarkan kini dia gunakan untuk menyerang balik Baija. Apa yang terjadi sontak saja membuat Baija menjadi begitu panik. Bai Xingtian yang menyadari Baija dalam bahaya bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Baija tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain meminta pertolongan kepada pamannya. Akan tetapi Mu Yun tidak akan membiarkan siapapun bisa menyelamatkan Baija. Serangan ini pada akhirnya tidak bisa ditahan oleh Baija. Akibat semua itu dia pun harus meninggoy dan akan dikubur pada hari ini juga. Bai Xingtian yang melihat hal tersebut menjadi begitu marah. Ia langsung saja melancarkan serangan kepadanya, akan tetapi lagi dan lagi Mu Yun masih mampu untuk menahan serangannya itu. Akan tetapi kondisinya saat ini tidaklah diketahui. Jadi Xing Mangyu dan seluruh anggota dari aliansi darah bergegas mendatangi temannya itu. Xing Mangyu dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka menyentuh Mu Yun. Sun Yunde sama sekali tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Karena Baija yang berada di ranah peribulu tingkat 8 bisa dikalahkan oleh Mu Yun yang berada satu tingkat di bawahnya. Baija menjadi begitu marah kepada Mu Yun karena selain menghabisi Baija, dia juga telah menghabisi Suan Wuxin. Atas apa yang telah Mu Yun lakukan, mereka tidak akan pernah bisa mengampuninya. Hanya saja semua itu tidak akan semudah yang mereka pikirkan, karena beberapa tetua dari aliansi darah juga sedang berada di sini. Selain itu, klan penyihir juga tidak akan memberikan bantuan kepada mereka lagi. Apa yang telah terjadi membuat Sun Yunde menjadi begitu pusing. Begitu pula dengan Bai Xingtian, sebab saat ini fokus utama mereka adalah mendapatkan tulang dan juga telur naga. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi dari hadapan Mu Yun. Amarah tentu saja menyelimuti Bai Xingtian. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sun Yunde. Namun apa boleh buat, untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apapun karena tidak ada dukungan yang memadai. Selain itu, fokus utama mereka di sini adalah mendapatkan telur dan juga tulang naga. Alhasil mereka memilih untuk pergi saja, sedangkan Mu Yun bersama kelompoknya masih di sini. Mu Yun meminta semua orang mendengarkan perkataannya, kalau tanpa perintahnya tidak ada yang boleh mengambil keputusan secara sembarangan. Ini terjadi karena Mu Yun tidak mau teman-temannya terluka, hanya untuk melindunginya saja. Berhubung mereka sudah paham, jadi Mu Yun mengajak mereka untuk melihat pertarungan di sana. Jika ada kesempatan, mereka akan mengambil keuntungan itu dan bergegas pergi membawanya. Tetua ini penasaran mengapa mereka harus segera pergi. Yang ternyata Mu Yun sudah merasakan orang-orang dari klan Roh. Kemungkinan besar mereka yang datang kemari berisikan orang-orang kuat.
Sesaat kemudian mereka pun melihat segel tulang naga yang telah terbuka. Melihat semua itu membuat tetua ini senang karena ada tulang naga sebanyak ini, maka untuk membuat senjata abadi bukanlah hal yang sulit lagi. 好，不多嘴，咱们上来。虚仙气都不是问题。 Muyun mencoba untuk menenangkan Xiao. Hanya saja Xiao tahu betul kalau dan tulang naga ini maka akan mempermudah perkembangan aliansi darah mereka. Aliansi darah dapat menyempurnakan sejumlah besar senjata ajaib dan kekuatan mereka juga akan meningkat dengan begitu pesat. Muyun mengajarkan Xiao yang begitu antusias mendapatkan tulang naga ini. Hanya saja masalah yang besar akan mereka hadapi. Saat jugalah orang-orang yang Muyun khawatirkan akhirnya datang juga. Kelompok Son Yunde mencoba untuk menyerang mereka, namun bagi klan roh ini bukanlah apa-apa. Sosok ini pun menampakkan wujudnya yang adalah Kaisar Roh Lubo. Ia tahu kalau di hadapannya adalah Xuan Yunde dari klan Xuan. Kaisar Roh pun memberikan sapaan kepadanya karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Melihat sosoknya itu tentu saja membuat Xuan Yunde menjadi begitu terkejut. Ia kemari tidak sendirian melainkan membawa begitu banyak eldernya. Xiao tahu betul sebagai seorang kaisar roh, Lubo ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jika mengikuti ranah mereka, mungkin saja kekuatan Lubo ini berada di ranah peribulu tingkat ke-10. Sedangkan para elder lainnya mungkin setara dengan tingkat ke-5 hingga ke-7 ranah peribulu. 这贤家的玄我灵皇还是那么弱。强一些的灵皇等的，相当于羽仙境8成。 Xuan Yunde memberikan sapaan kepada Lubo. Ia pun mengingatkan mengenai pertempuran di kota Zhongtian, yang mana pada akhirnya penguasa kota Zhongtian pun menghapus 2 tingkat kekuatannya. Lubo tentu mengingat betul kejadian itu. Ia yang marah berjanji para manusia itu akan membayar apa yang telah mereka perbuat. Kekuatan yang Lubo tunjukkan benar-benar membuat mereka menjadi begitu ketakutan. Selain itu Lubo juga memberitahu kepada semua orang kalau tulang naga ini akan menjadi milik klan roh. Jadi jika mereka mau keluar hidup-hidup, mereka harus menyerahkan semua ini kepadanya. Han Yun kesal dengan perkataannya, tapi Bai Xingtian langsung menahannya. Sedangkan untuk Muyun sendiri tidak yang terlibat dalam pertarungan lagi. Maka karena itulah ia pun bergegas pergi dari tempat ini bersama rekan-rekannya. Dengan kata lain, ia membiarkan tulang naga jatuh ke tangan klan roh. Tindakan itu tentu saja membuat Bai Xingtian marah besar, karena seharusnya Muyun memberikan perlawanan dan bekerjasama dengan mereka. Namun mengapa dia itu malah pergi? Tindakan ini sungguh memalukan. Muyun hanya tertawa karena untuk apa juga ia bekerjasama dengan Bai Xingtian. Di sini Lubo tidak membiarkan Muyun pergi dulu, karena bagaimanapun ia sangatlah tertarik kepadanya. Apalagi setelah melihat pertarungan Muyun menghadapi Beije barusan. Muyun tidak hanya hebat dalam bertarung, namun juga sangatlah ahli dalam membuat berbagai pil. Lubo yang begitu menyukai Muyun meminta dia untuk menjadi budaknya saja. Muyun merasa otak dari Lubolin ini telah rusak. Apa yang dia katakan tentu saja membuat para bawahan Lubolin marah besar, karena dia itu sangat berani menolak tawaran dari tuannya. Padahal ada begitu banyak orang yang mau menjadi budak Lubolin. Muyun merasa itu benar, namun tidak untuk dirinya. Kesal dengan perkataannya, penjaga ini pun mencoba menyerang Muyun. Akan tetapi Xiao langsung meladeninya, yang membuat penjaga ini pun terluka. 刚才你和白绝一战，天赋不错，留下来。夺波灵皇邀请灵皇的奴隶，夺波灵皇的别。 Muyun bertanya siapa lagi yang mau berhadapan dengan dirinya. Lubolin pun menghentikan para bawahannya dan membiarkan pihak Muyun pergi dari sini. Xuan Yunde tentu saja kesal melihat semua itu. Dalam perjalanan, Muyun meminta para gadis dan teman-temannya untuk segera pergi secepat mungkin. Getaran pun terjadi di tempat ini, yang sepertinya itu berasal dari arah tulang naga. Kembali ke arah Lubolin, ia begitu kesal karena ulah dari Yang Mulia Muyun dan juga Kaisar Darah telah menyebabkan klan roh mereka tidak jadi menaklukkan Gunung Xuankong. Jika saja rencana mereka berjalan dengan sangat lancar, maka sudah dipastikan kalau 3000 dunia kecil ini telah menjadi milik suku roh. Apa yang dikatakan tentu saja membuat Bai Xingtian dan juga Han Yun kesal. Namun untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apapun. Lubolin menjadi begitu senang karena telah mendapatkan tulang naga. Ia bisa menjamin dengan peninggalan dari Dewa Naga, mereka bisa menyempurnakan senjata tingkat dewa juga.
Jika semua ini terjadi, maka tidak ada yang bisa menghentikan Sukuro dalam menguasai 3000 dunia kecil. Xion Yunde tidak ada niatan untuk membiarkan semua itu terkabul. Pertarungan pun dimulai antara kelompok Xion Yunde menghadapi klan Ro. Begitu juga dengan Han Yun yang memberikan bantuan kepada Xion Yunde. Di tengah pertarungan ini, tiba-tiba saja sesuatu mulai terjadi kepada tulang naga. Mo Yun yang mengetahui ada yang tidak beres meminta rekan-rekannya untuk segera pergi. Sedangkan dirinya akan tinggal di sini dulu. Hal ini tentu saja membuat para gadisnya menjadi khawatir. Dan Denny sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Shin Mangyu meminta mereka untuk mendengarkan perintah dari suaminya. Jadi mereka ini harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Shin Mangyu berharap anak mereka bisa melihat betapa gagahnya ayahnya saat ini. 拼了！为了龙骨，不必多说。还愣着干什么？粉帅。 Sesuatu mulai terjadi yang mana ini pun sempat menyebabkan sedikit goncangan. Sepertinya inilah yang sejak tadi ditakuti oleh Mo Yun. Orang-orang dari aliansi darah pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Mo Yun sendiri masih berada di sini. Di sisi lain, Xion Yunde bersama dan Han Yun mencoba untuk mengambil tulang naga. Namun ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Tidak mau ketinggalan, Lo Bu juga berencana untuk menyimpan semua tulang naga itu. Sayang sekali tindakan itu malah mengaktifkan larangan pada tulang naga, yang menyebabkan ledakan pun terjadi. Dan gini tulang naga secara perlahan mulai hancur. Xion Yunde pun menjadi begitu marah kepada Luo Bu, karena dia yakin Luo Bu sengaja melakukan semua itu agar mereka tidak bisa mendapatkan tulang naga. Luo Bu membenarkan hal tersebut. Setelah puas membuat mereka rugi, ia bersama para eldernya pun pergi dari tempat itu. Untuk tulang naga sendiri masih meledak-ledak yang membuat Xion Yunde dan Han Yun tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat tulang naga musnah di hadapan mereka. 我你个混蛋！ 不时间放太久，不急了。 Orang-orang ini mencoba untuk melarikan diri karena jika sampai terkena pecahan tulang naga, maka tentu akan membahayakan nyawa mereka saja. Bai Xingtian mencoba untuk menghancurkan tulang naga itu, tapi semua ini tidak semudah yang dirinya kira. Alhasil, Xion Yunde pun mulai menganggapnya remeh. Alasan mengapa Bai Xingtian tidak bisa menghancurkannya adalah karena permukaan dari batu itu telah menyerap kekuatan tulang naga. Jadi lebih baik mereka pergi saja daripada harus meninggoy tertimpa bebatuan. Di tengah pelarian Xion Yunde dan Bai Xingtian, mereka pun berpapasan dengan Abang Mo Yun yang sedang santuy-santuy saja. Dengan pedang yang dirinya miliki, Mo Yun pun sangat mudah memotong bebatuan yang mengarah kepadanya. Bai Xingtian dan juga Xion Yunde menjadi bertanya-tanya bagaimana bisa Mo Yun sekuat itu. Ia sama sekali tidak kesulitan memotong bebatuan di sana. Bai Xingtian mulai yakin kalau Mo Yun pasti mengetahui suatu rahasia di sini. Karena di saat yang lainnya berusaha melarikan diri, hanya Mo Yun saja yang berani mendekati tempat ledakan terjadi. Bai Xingtian terus berpikir dan mulai mengira-ngira kalau Mo Yun pasti berencana untuk mencari sebuah harta. Xion Yunde menganggap itu tidaklah benar, karena di puncak sana sedang terjadi ledakan yang begitu berbahaya. Bagaimana mungkin ada sebuah harta? Alhasil mereka berdua pun hanya bisa pergi saja. 那么及时的撤走，背景禁止还在，哪里可能有龙蛋？不急了。 Untuk Mo Yun sendiri tahu kalau di sini sama-sama ada rasa jiwa naga. Rasa penasaran pun terus menghantui Mo Yun. Jadi karena itulah ia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Terlebih lagi seekor naga memiliki sifat alami yang suka mengumpulkan harta karun. Jadi dia penasaran di manakah naga itu menyembunyikan semua harta miliknya. Mo Yun yang naik ke atas puncak akhirnya mengetahui kalau terdapat sebuah gua. Jadi dia pun bergegas masuk ke dalam sana. Namun Mo Yun tidaklah sendirian, karena sang Raja Serigala Hitam sudah terlebih dahulu berada di sini. Untung saja serangan itu masihlah mampu untuk ditahan oleh Mo Yun. Hanya saja kini kondisi Raja Serigala Hitam sudah tidak baik-baik saja, karena sebelumnya dia itu bertarung dalam waktu yang cukup lama dengan para tetua. Ketika Mo Yun ingin mengakhiri penderitaannya, serigala itu pun berbicara. Ia memberitahu kalau tanpa dirinya, Mo Yun tidak akan bisa memasuki makam dari Raja Naga. Ternyata Raja Serigala ini adalah peri bintang yang ditugaskan menjaga tempat ini. Hanya saja Mo Yun tidak langsung percaya kepadanya.
Raja Serigala mencoba untuk membuktikan kalau perkataan itu memang benar. Ia pun mulai mengubah dirinya menjadi bentuk manusia. 生死境已顶不住。你是无法进入神，相信我，本就是机。 Ia mengakui kalau memang sulit bagi serigala hitam untuk meningkatkan kekuatan mereka sampai ke level peri binatang. Tapi dulu dirinya itu pernahlah bertemu dengan Raja Naga. Ia yang kala itu sekarat dibantu oleh Raja Naga. Berkat itu jugalah Raja Serigala pun bisa naik ke level bintang peri. Muyun merasa kalau naga yang sedang ia bahas adalah naga 7 warna. Muyun penasaran bagaimana naga itu bisa mati. Sayang sekali Raja Serigala tidak tahu bagaimana naga 7 warna yang sekuat itu bisa meninggoy. Namun yang dirinya ingat kalau Raja Naga sedang terlibat pertarungan sengit dengan seseorang. Beruntungnya ia bisa lolos dari pertarungan sengit itu. Raja Serigala yang selalu mengingat kebaikan dari Raja Naga memutuskan untuk tetap tinggal di sini demi bisa menjaga tempatnya. Raja Naga bertugas untuk menguasai seluruh area ini termasuk juga dengan telur naga. Mendengar perkataannya, Muyun pun menyadari kalau Raja Serigala sudah tahu telur naga sekarang berada di tangannya. Wajar bagi Raja Serigala tahu karena apapun yang terjadi di Gua Naga ini bisa ia ketahui. Selain itu, ia juga sudah tahu kalau Muyun telah bergabung dengan bagian dari sisa-sisa jiwa naga. Seharusnya Muyun pasti tahu apa permintaan terakhir dari Raja Naga kepadanya. Berhubung tuannya ini sudah tidak ada, jadi Raja Serigala ingin mengabdikan dirinya kepada Muyun. Ia berjanji akan setia kepadanya dan juga akan merawat telur naga hingga ia tumbuh dewasa. Lebih tepatnya, ialah yang akan melindungi telur naga. Hanya saja Muyun masih belum percaya kepadanya, karena ia yakin Raja Serigala pasti akan menghabisi dirinya dan juga mengambil telur naga ketika kondisinya sudah pulih. Raja Naga hanya bisa tertawa saja, karena bagaimana bisa ia melakukan semua itu, karena untuk bisa menetaskan telur naga, ia membutuhkan keberadaan dari Muyun. Tanpa bantuannya, tidaklah mungkin bagi Raja Serigala untuk bisa menetaskan telur naga. 整个龙的部分龙魄，应该是知道他怎么死的。我要跟在你身边，恢复后杀我，夺回龙蛋是保证龙蛋的安危。若不借助你的力量， Muyun bisa saja mempercayainya, asalkan Raja Serigala mau membuat segala rahasia hidup dan mati kepadanya. Sebenarnya Raja Serigala tidak mau melakukan tindakan itu. Namun hanya inilah yang dimaui oleh Muyun. Pada akhirnya Raja Serigala pun setuju. Kini Muyun mulai memperlihatkan sesuatu. Yang mana ini tidak bukan adalah segel rahasia hidup dan mati. Setelah berhasil memasangkan segel itu, Raja Serigala sudah boleh mengikuti dirinya. Mulai sekarang Raja Serigala meminta untuk dipanggil sebagai roh hitam saja. Ia akan selalu berada di sisi telur naga. Berhubung kondisinya belum pulih, jadi Muyun memberikannya sebuah pil yang bisa menstabilkan tubuhnya yang sedang terluka. Ketika mereka telah kembali ke aliansi darah, barulah Muyun membuatkannya pil Void Immortal agar bisa memulihkan kondisi dan kekuatannya. Padahal itu membuat roh hitam terkejut. Karena bagaimana bisa seorang manusia bisa menyempurnakan pil sekelas itu, bahkan sekelas pil Void Immortal. Dia yakin di 3000 dunia kecil belum ada yang bisa melakukannya selain Muyun. Untuk memastikan Raja Serigala tidak akan mengkhianatinya, maka Muyun langsung saja memasukkan segel hidup dan mati kepadanya. Dan begini barulah Muyun percaya kepada Raja Serigala. Oh ya, sekarang Raja Serigala Muyun panggil sebagai Heilin. Ia pun segera membawa Muyun ke sebuah tempat. Ini sepertinya bukanlah tempat sembarangan karena bagaimanapun di sana terdapat begitu banyak harta. Kemungkinan besar ini adalah sarang dari naga 7 warna. Karena bagaimanapun selama hidup naga itu memiliki kebiasaan untuk menyimpan berbagai harta di sarangnya. Muyun yang melihat semua itu benar-benar terkejut. Heilin merasa yakin kalau di 3000 dunia kecil ini Muyun pasti belum pernah melihat gudang harta sebesar ini. Perlahan Muyun pun mulai mendekat untuk melihat apa saja yang ada di sana. Selain beberapa emas dan juga batu spiritual, di sini Muyun juga bisa menemukan berbagai bahan langka. Heilin seketika saja terkejut, karena bagaimana cara Muyun bisa mengenali semua bahan-bahan ini. Bagi Muyun ini sangatlah mudah karena semua bahan itu dia gunakan untuk memberikan makan hewan peliharaannya. Muyun sepertinya tidak begitu terkesan berada di sini.
Bahkan sebuah pedang di sana ia gunakan sebagai alat penggaruk badan. Muyun juga meminta Helin agar tidak bengong saja, karena sebagai pelayan ia harus mengumpulkan berbagai bahan yang Muyun butuhkan. Helin paham dan ia pun bergegas memasukkan bahan-bahan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Ada begitu banyak hal yang diinginkan oleh Muyun, jadi Helin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan semuanya. Selain itu, di sini Muyun juga mengambil batu-batu spiritual yang ada di sana. Hingga seluruh tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh harta yang begitu banyak, kini dikosongkan oleh Abang Muyun. Walaupun gitu, Muyun masih belum puas dan menanyakan kepada Helin apakah ada yang lain. Perjalanan mereka ternyata masih panjang, jadi Helin akan membawa Muyun melihat sebuah patung yang begitu besar. Bagi Muyun, penampilan sekaligus bentuk dari batu ini sangatlah buruk. Ia pun penasaran sebenarnya siapa yang membangun patung ini. Ternyata yang membangun ini adalah Muyun sendiri, tepatnya pada 10.000 tahun yang lalu, ketika Muyun masih menjadi seorang kaisar peri. Mendengar hal itu, Muyun pun menarik kembali ucapannya dan langsung memuji patung itu. Muyun memutuskan untuk membakar patung ini bukan karena ia tidak mau menunjukkannya kepada orang-orang, melainkan patung ini terbuat dari tulang naga dewa. Helin penasaran bagaimana cara Muyun menyimpan semua tulang naga itu. Helin sepertinya belum terlalu mengenal Abang Muyun. Karena dengan dragonisasi yang dia terapkan, menyerap tulang naga dewa bukanlah hal yang sulit untuk dia lakukan. Helin tentu saja tidaklah menyangka dan apa yang ia lihat sekarang. Muyun memintanya untuk mundur dulu karena dia akan melakukan penyempurnaan pada tulang naga. Golongan Yuxian memuji apa yang sedang Muyun lakukan. Dan begini maka Muyun hanya perlu satu kesempatan lagi untuk melakukan penerobosan karena selanjutnya. Tulang naga terlebih dahulu Muyun hancurkan agar bisa menyatu dengan pembuluh darah dan juga nadi-nadinya. Proses yang kali ini Muyun lakukan cukup lama. Untuk Helin sendiri tidaklah menduga kalau Muyun akan seberani ini. Karena seharusnya sangatlah sulit untuk bisa menyatu dengan tulang naga dewa. Terlebih lagi ketika proses itu berlangsung, Muyun akan merasakan suhu panas yang begitu tinggi, yang seakan-akan dia itu sedang dipanggang. Kebanyakan orang pasti tidak akan bisa menahan rasa sakit itu. 这么轻松就搞定了，果然敏锐，应变的境界的机会。变了，道道的经脉会经过龙骨灵魂。 Sambil menunggu tuannya, Helin memilih untuk memulihkan kondisinya. Di saat mereka berdua sedang fokus, kita dibawa keluar, tepatnya kepada Bai Xingtian yang mana ia bersama kelompoknya sedang melakukan pencarian kepada Muyun. Karena mereka yakin betul orang licik seperti Muyun pasti telah menemukan sesuatu. Akan tetapi, Xuan Yunde mengingatkan kepada mereka kalau orang-orang dari aliansi darah tengah melarikan diri menuju barat daya. Jadi Han Yun dan yang lainnya mulai menduga-duga kalau sesuatu pasti akan terjadi di sana. Maka karena itulah orang-orang ini pun bergegas meninggalkan tempat itu tanpa melakukan pengecekan. Kembali kepada Abang Muyun, yang mana Jin dan miliknya perlahan-lahan mulai melakukan perubahan. Apa yang terjadi ini tentu saja membuat Muyun merasa begitu senang. Karena bagaimanapun penggabungannya dan tulang naga telah berhasil. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga mulai menggabungkan mata naga dengan Jin dan miliknya. Pada akhirnya Muyun pun mulai merasakan hal yang begitu familiar. Ini sangatlah misterius. Sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Muyun terjadi juga, yang mana jiwa baru lahirnya telah tercipta. Setelah menyelesaikan semua ini, Helin merasa ada yang telah berubah dari diri Muyun. Hanya saja ia tidak tahu apa yang telah berubah darinya. Selain itu perasaannya juga kurang menentu, yang seakan-akan Muyun telah menerima perubahan yang lain. Muyun meminta Helin untuk tidak memikirkan hal yang tidak berguna, karena sebelumnya ia hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sekarang Muyun pun mengajak Helin untuk meninggalkan tempat ini. Namun sebelum itu, Muyun membentuk kembali patung miliknya, hanya saja dan ukuran yang tidak sebesar sebelumnya. Selain itu, Muyun juga memperbaiki beberapa hal agar tidak sejelek patung sebelumnya. Helin hanya bisa melihat saja tanpa tahu harus berbuat apa.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau di sini kelompok Shin Mang-yu tengah diserang oleh beberapa orang, yang mana fokus pada penyerangan itu ada pada Shin Mang-yu. Untung saja ada Ju Yo-hee yang memberikan bantuan. Ia pun terlibat pertarungan yang cukup sengit dengan tetua ini. Hanya saja duel mereka terganggu oleh serangan dari belakang yang siap untuk menghabisi Ju Yo-hee. Untung saja Mu-yun datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Tidak hanya menahan serangan itu saja, namun Mu-yun juga bisa mementalkannya. Kedatangan Mu-yun kemari tentu tidak disangka-sangka oleh orang-orang itu. Karena dan kedatangan Mu-yun, maka sudah jelas pertarungan ini akan berat sebelah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.